يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان والقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له زائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. حضرات الأساتذة الأجلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat kepada kita semua.
terutama karunia dan nikmatnya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, maka dengan mudah, dengan ringan kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Salawat dering salam tak lupa kita aturkan hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dan kejahilan menuju alam yang penuh ma'rifat dan irfan. Hadirin, kajian kita masih seputar Kitabul Adhkar wal Da'awat. Kita sudah sampai pada Fadilatul Istighfar. Dan pagi ini akan kita lanjutkan masih seputar Fadilatul Istighfar. Kita sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'min idza adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu minha fa in zada zadat hatta tughallifa qalbah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan sebuah dosa, maka akan muncul bintik hitam di hatinya. Fa in taba, ketika dia bertaubat, wa naza'a, dan melepaskan dosa tersebut, wastaghfara, dan dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbu, maka hatinya akan dibersihkan dari titik-titik atau noda-noda hitam tadi. Fa in zada zadat hatta tughallifa qalbu. Apabila dia bertambah melakukan dosa, maka bertambah pula hitam pada hatinya. Padahal yang menyambungkan kita kepada Allah atau microchip yang ada dalam tubuh kita untuk bisa tersambung kepada Allah itu di mana? Di hati. Kalau microchipnya kotor, sinyal bagus nggak? Sinyal nggak akan bagus. Dan hati bisa terkotori karena perbuatan dosa. Kalau setiap hari perbuatan dosa itu kita lakukan, setiap hari maksiat itu kita lakukan, berarti makin hari makin kotor, dan makin kotor. Ketika hati kita kotor, bahkan mungkin bisa tertutup dengan kotoran tersebut, maka ketersambungan antara kita dengan Allah menjadi agak sulit. Ketika ketersambungan kita dengan Allah agak sulit, maka kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sholat, ada rasa nyaman nggak? Ada rasa seneng nggak? Ada nggak rasa kepengen nggak selesai sholat kita? Kalau bisa jangan selesai, nyambung terus. Kalau subuh dimulai jam 4 lewat 25 ya hari ini. 44. Lewat 44. Kalau perlu sampai jam 11 jangan selesai itu sholat subuh. Ada nggak kayak gitu? Yang ada, kalau kita sholat
yang kita kejar adalah salam. Terburu-buru kita. Apalagi pada sholat-sholat yang 4 rakaat, di rakaat ketiga biasanya kita keder 3 apa 4, 3 apa 4, 4 dah. Padahal baru ada rasa nyaman nggak di situ? Ada rasa betah nggak? Kalau itu terjadi, barangkali penyebabnya adalah karena kotor di dalam hati kita sudah bertumpuk dan jarang kita bersihkan. Padahal bersihinnya gampang. Bersihinnya gampang. Ngapain? Istighfar. Kalau memang kita sadar kita banyak dosa, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan pembangkangan, maka perbanyaklah istighfar. Agar balance, agar seimbang. Ketika kotor kita cuci lagi, ketika kotor kita bersihkan lagi dengan istighfar. Dan ini digaransi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertaubat kemudian dia melepas perbuatan dosanya dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in zadat hatta tughallifa qalbah. Kalau dia terus-menerus menambah kotoran pada hatinya, maka semakin kotor dan semakin kotor sampai hati itu tertutup. Alhamdulillah. Kalau sudah tertutup, udah nggak bisa mendengar nasihat. Kalau sudah nggak bisa mendengar nasihat, berarti hatinya sudah mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Kalau udah kayak gini, udah susah dinasehatin. Kalau susah dinasehatin bisa berubah nggak? Kalau dia nggak ada perubahan, terus sampai usianya habis, maka artinya harapan untuk husnul khatimah pupus sudah. Karena hatinya udah tertutup, dinasehatin udah nggak mempan. Siapa aja yang nasehatin nggak dianggap, apalagi yang nasehatin mudahan. Ya lu bocah baru kemarin, makan garamnya kan duluan gua, padahal cuma makan garam doang, nyombong. Nah, ini kalau udah kayak begini udah ribet. Makanya kita pelihara hati kita pelihara juga kebersihan hati kita. Karena Allah memantau kita bukan cuma apa yang kita lakukan secara kasar, bahkan apa yang terbersit di hati kita Allah tahu. Apa yang terbisik dari hati kita Allah tahu. Dalam surat Qaf ayat 16 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kamilah yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang berbisik dalam hatinya, apa yang terbisik dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat pada mereka, lebih dekat dari urat leher mereka. Artinya Allah jauh enggak dari kita? Allah sangat dekat dari kita. Tetapi ketika hati kita kotor, kita tidak bisa merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita kalau doa biasanya kita nganggap Allah ada di mana? Kalau dalam bahasa sinetron kan yang di atas sana. Siapa yang di atas? Emang Allah ada di atas? Belum tentu. Cuma karena
menunjukkan keagungan, atas itu menunjukkan keagungan, maka Tuhan diumpamakan berada di atas. Padahal benar nggak Allah ada di atas? Belum tentu, terserah Allah. Allah maunya di mana, terserah Allah, kan gitu. Dalam pelajaran ilmu kalam kan Allah itu tidak menempati ruang dan waktu. Allah bisa berada di mana saja. Tetapi menurut ayat ini Allah menyatakan Allah lebih dekat pada manusia, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Artinya Allah sangat dekat. Allah memantau kita dengan pantauan yang seksama. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Bahkan apa yang terbersit dalam hati Allah tahu. Niat kita Allah tahu gak? Kita niat nih, ntar pulang ngaji habis ini mampir di tukang nasi uduk, makan di tempat, terhabis makan pura-pura lupa, nggak usah bayar, langsung pulang aja. Seandainya kita punya niat kayak gitu, Allah tahu nggak? Allah tahu, cuman kalau baru niat itu belum dilaksanakan, baik dengan ucapan maupun perbuatan, belum dimintakan pertanggungjawaban. Belum dimintakan pertanggungjawaban. Tetapi bijaksananya Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, kalau berupa kebaikan baru niat saja udah diberi pahala. Tapi kalau untuk keburukan, kalau baru niat belum dosa. Kalau gitu enak dong, kita niat aja yang bagus-bagus, niat doang. Sama malaikat dijeguk kita, pahala lo cuma niat doang, ngerjain kagak. Allah menciptakan manusia, Allah juga mengetahui apa yang terbersit di hati manusia. Bahkan Allah jauh lebih dekat dari urat leher. Makanya para pelaku thariqah kalau sedang riyadhah, sedang berlatih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah menutup akal pikiran, fokus dan konsentrasi terhadap hati. Bagaimana caranya? Dengerin detak jantung. Kalau dengerin kurang kedengeran, pegang dada kita, rasakan detak jantung kita, kemudian seiring dengan detak jantung itu lafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Ada di mana detak jantung? Pegang dadanya, cari, ada yang dek 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 dek. Pegang, selaraskan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Konsentrasi, fokus pikiran kita ke situ. Kenapa salah satu caranya seperti itu? Karena Allah dekat dengan kita, bahkan ada di dalam tubuh kita. Meskipun jangan dibayangin kalau Allah ada di dalam tubuh kita berarti kita Tuhan dong. Bukan, maksudnya dari saking dekatnya Allah sampai Allah lebih dekat dari urat leher kita. Oleh karenanya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawah, katanya nazalallah min ibni Adam arba'a manazil. Allah berposisi pada manusia dalam 4 posisi, dalam 4 hal. Yang pertama, huwa aqrabu ilaihi min hablil warid.
Allah lebih dekat dari urat leher manusia. Huwa yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah berada antara manusia dan hatinya. Seakan-akan Allah ada di tengah-tengah antara nafsu kita, hati kita. Antara kita dan hati, Allah ada di tengah. Wa huwa akhidun min nasiyati kulli dabbah. Dan Allah memegang setiap hewan pada ubun-ubunnya. Makanya para ulama ngajarin, kalau ketemu binatang buas misalnya, berani nggak kira-kira kita? Macan lewat di depan rumah kita atau nongkrong di depan pintu kita, berani nggak kita ngusir? Yang terfikir dalam benak kita apa? Waduh, diserang deh ini. Kalau udah diserang habis dah kita dimakan. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan? Ingat bahwa setiap makhluk dikendalikan oleh Allah dengan dipegang ubun-ubunnya. Kita langsung kontak kepada Allah. Kan kita punya microchip yang bisa menyambungkan kita kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar bahaya yang mengancam di depan kita ini Allah kendalikan. Jadi nggak kira-kira dia menerkam kita? Kalau sudah Allah yang ngatur, apa sih yang nggak bisa? Cuman masalahnya kita yakin apa enggak, itu doang. Kayak misalnya dulu kan guru-guru kita ngajarin kalau ada setan, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada apa gitu, bacain ayat kursi. Bacain ayat kursi. Kalau dibacain ayat kursi, pasti setannya hancur, terbakar, atau paling tidak dia menghilang. Tapi setan zaman sekarang mah belum tentu begitu. Begitu kita bacain ayat kursi, dia nyengir. Serem gitu kira-kira. Kenapa dia nyengir? Dia tahu, lu pakai baca ayat kursi lagi, lu aja Tuhan jauh. Kata setan, lu kan sama gue 11-12. Makanya gak lari dia, dianggap temen. Coba kalau kita membacanya dengan keikhlasan, membacanya dengan penuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ayat ini biasa kita baca untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dekat pada Allah, makhluk mana sih yang gak menghargai kita? Makhluk mana sih yang kalau kita marah dia gak takut? Ini masalahnya karena memang kita jauh dari Allah, sehingga saat kita melakukan apa yang diajarkan orang-orang tua kita, guru-guru kita, kok nggak manjur? Dianggap doanya yang nggak manjur, bukan doanya, tapi apanya? Yang bacanya siapa kan gitu? Mungkin karena kita jarang menggunakan sarana yang Allah berikan pada kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang 4, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah selalu bersama manusia, bersama makhluk-makhluk dimanapun mereka berada. Kalau kita di masjid, Allah dekat kita enggak? Kalau kita di pasar, Allah dekat kita enggak? Di mana saja kita berada, Allah selalu bersama kita. Ini artinya kita terpantau 24 jam tanpa putus dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sadar, orang yang cerdas, ketika sadar dipantau oleh Allah, berani nggak kira-kira maksiat pada Allah? Nggak berani. Cuman emang dasar kita, seperti yang saya bilang tadi, 11-12 sama setan, biar diliatin juga
masih berani juga. Padahal sudah demikian gamblang, sudah demikian jelas para ulama memberikan pemahaman kepada kita. Dan ini hal ini terjadi barangkali salah satu penyebabnya karena seringkali kita berbuat dosa dan kita tidak beristighfar, tidak taubat atas dosa yang kita lakukan. Padahal sekali kita berbuat dosa, dia akan mengotori hati kita dengan bintik-bintik hitam atau noda hitam di hati kita. Semakin bertambah dosa itu, semakin bertambah hitamnya hati. Kalau bertambah terus-menerus, maka pada akhirnya hati kita akan tertutup. Kalau sudah tertutup, seperti yang saya bilang tadi, ini gawat sudah, kronis sudah. Kalau sudah seperti ini, maka dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya sehingga sulit untuk bisa membedakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla fi kitabih. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala, kalla bal, rana di situ saktah ya, ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam hati mereka, ran itu penutup hati. Apa namanya? Kotoran yang ada di dalam hati yang bisa menutupi hati. Ala qulubihim, dalam hati mereka. Ma kanu yaksibun. Efek dari apa yang pernah mereka perbuat. Ini jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita melakukan pembangkangan terhadap Allah, Allah sudah memberikan warning. Warningnya adalah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, efeknya mengotori hati mereka. Kalau hatinya kotor, maka akan terjadi kesulitan untuk tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Beruntungnya kita umat Nabi Muhammad, beliau kasih informasi solusi buat kita, buat orang-orang yang terkena atau terpapar permasalahan semacam ini. Maka solusinya adalah istighfar. Solusinya adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah subhanahu la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayaqul azza wa jalla biistighfari waladika laka. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu saat Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Tiba-tiba Allah berikan penghargaan, naik level, naik pangkat. Kita di dunia kalau naik pangkat seneng nggak? Kenapa seneng? Sebab kalau naik pangkat, insya Allah gajinya naik. Gitu. Semakin tinggi, gajinya juga semakin besar. Ini material duniawi, kita seneng. Apalagi di hadapan Allah.
di surga naik level. Senang nggak? Sampai orang yang diberi hadiah naik level di surga ini bertanya, apa yang terjadi gerangan ya Rabb, sehingga saya dikaruniai naik level? Fayaqul azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bistighfari waladika laka. Ini terjadi karena istighfar anakmu untukmu. Tuh. Makanya anak diajarin beristighfar, supaya nanti kalau kita sudah nggak ada, masih ada yang beristighfar untuk kita. Dan ini sangat bermanfaat. Apalagi kalau udah mati kan kita bisa beramal apa enggak sih? Kalau udah mati kan cuma nungguin transfer doang. Nungguin transferan pahala dari siapa? Dari anak cucu. Kalau anak cucunya ingat kepada Allah, sering istighfar, maka dia akan ingat pada orang tuanya, ingat pada kakek neneknya. Selain dia beristighfar untuk dirinya, dia beristighfar untuk orang tuanya dan leluhurnya. Ini kalau anaknya rajin istighfar. Kalau anaknya ibadah juga kagak, kerjaannya cuma ngejar-ngejar urusan dunia doang, kira-kira kita kebagian istighfar apa enggak? Boro-boro buat kita, buat dia aja enggak. Makanya cara mendidik orang-orang dulu itu jauh lebih bagus dari cara kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita kan yang paling dulu kita tanemin, misalnya anak kita suruh sekolah lo biar prestasinya bagus. Kalau prestasinya bagus, udah pinter, nanti nyari kerjanya gampang. Orientasinya apa? Duit. Orientasinya dunia. Coba orang dulu. Yang paling pertama ditanamkan kejujuran dulu. Setelah kejujuran ditanamkan mendekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi gampang. Beda nggak sama kita? Beda. Kalau kita mah lebih pada urusan dunia dulu. Kalau dunia udah dapat, baru urusan akhir. Kan terbalik. Kalau orang dulu urusan akhirat dulu, dunia pasti ngikut. Kalau akhiratnya bagus, dunianya pasti ngikut. Kalau kita terbalik, dunia dulu. Kalau dunianya udah bagus, baru urusan akhirat. Ngikut gak kira-kira akhirat? Boro-boro ngikut. Orang yang Allah berikan anugerah naik level di surga ini nanya, apa yang terjadi ya Rabb? Allah menjawab, ini terjadi karena istighfar anakmu untukmu. Makanya kata para ulama, kalau ada seseorang yang disiksa di kubur, di alam kuburnya, bisa jadi penyiksaan di alam kuburnya dihentikan, bahkan dihilangkan karena doa dan istighfar anak-anaknya. Nah, makanya kalau anak-anak yang diberikan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan agama, itu kerap diajarkan bagaimana berdoa untuknya, berdoa untuk orang tua, bahkan jadi keseharian mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni juga orang tuaku. Selain beristighfar, selain minta ampun untuk dirinya, dia juga minta ampun untuk orang tuanya. Dan barangkali ini adalah
manifestasi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amal seseorang terputus dengan kematian. Masih ada jalan. Salah satunya adalah dengan doa dari anak yang saleh. Doa dari anak yang saleh. Artinya apa? Saleh ini menjadi ukuran bagi seseorang. Apakah dia bisa membantu orang tuanya atau tidak saat orang tuanya sudah tidak lagi bisa beramal. Kan kita tahu kalau saleh itu ya pasti ibadahnya bagus, kedekatannya kepada Allah juga bagus, sehingga dengan kedekatan itu dia bisa memberi pertolongan pada orang-orang tuanya, bahkan mungkin yang sudah meninggal dunia. Warawat Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanu ibtasharu wa idza asa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku, ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang apabila melakukan kebaikan akan merasa gembira, tetapi ketika melakukan kejahatan, keburukan akan beristighfar. Nih, kita termasuk gak orang kayak gini? Kalau kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebajikan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, rasanya seneng, gembira. Tapi kalau kita mengerjakan kebaikan, keburukan, ada penyesalan yang luar biasa, sehingga dengan penyesalan itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu enggak kira-kira kita? Kita mah kadang-kadang begitu, kadang-kadang enggak. Yang lebih sering mah kita merasa seneng, kalau orang yang kita enggak seneng jadi susah. Pernah enggak kayak gitu? Kita melakukan kejahatan pada orang lain, tapi dengan kejahatan yang kita lakukan rasanya kita puas banget. Lo rasain lo. Ini kan berarti kebalikan apa yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah. Kalau Rasulullah minta kepada Allah, minta dijadiin, kalau melakukan kebaikan senang, kalau berbuat keburukan segera beristighfar. Kalau kita terbalik, kalau berbuat jahat pada orang lain kita senang. Dan kejahatan itu tidak pernah kita iringi dengan istighfar. Kalau Rasulullah saja masih demikian cintanya pada istighfar, masih demikian dekatnya dengan istighfar, seharusnya kita jauh lebih dekat dari beliau dengan istighfar. Karena beliau yang sudah digaransi diampuni dosanya saja masih demikian luar biasa, sementara kita tidak punya jaminan dari siapapun, tidak punya garansi dari siapapun. Tapi lihat alangkah sombongnya kita, beristighfar saja jarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza adnaba al-'abdu dhanban faqala Allahumma ighfir li, fayaqulu Allah azza wa jalla adnaba 'abdi dhanban فعلم أنه له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنوب ويغفر الذنوب عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mohon pada Tuhannya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Fayaqulullah azza wa jal, maka Allah menyebut permintaan tersebut,
aznaba abdi zamban, seorang hambaku melakukan perbuatan dosa, fa'alima annahu lahu rabban, dia sadar bahwa dia memiliki Tuhan, dia sadar bahwa dia memiliki Allah yang bisa menghapus dosa dan bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah berseru, abdi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Wahai hambaku, lakukan apa yang kau inginkan, sesungguhnya aku telah mengampunimu. Enak apa enggak? Habis berbuat dosa, iringi perbuatan dosa itu dengan istighfar, selesai urusan. Sampai ada pernyataan dari Rasulullah SAW, seseorang tidak dianggap melakukan dosa terus menerus. Ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Orang yang melakukan dosa kemudian dia beristighfar, berdosa lagi, istighfar lagi, sampai dia mengulangnya 70 kali dalam sehari, dia tidak dicatat terus menerus melakukan dosa. Kenapa? Karena antara perbuatan dosa dan perbuatan dosa yang lainnya ada istighfar. Cuman bukan berarti harus digampangin, kita mau dosa-dosa aja gampang, ntar jalan keluarnya dasaran kita bisa istighfar. Mentang-mentang mendengar bab pembahasan ini, makin berani berbuat dosa karena merasa berbuat dosa itu gampang lah urusannya, tinggal istighfar doang. Yang ribetnya pas kalau kita lagi mengerjakan dosa belum sempat istighfar, dijemput sama siapa? Sama malaikat maut. Bisa istighfar nggak kira-kira? Ya Allah, ngeri bener. Padahal sudah kita jadikan andalan, ntar istighfar gampang. Sekarang mah dosa aja dulu, ntar habis ini baru istighfar. Belum sempet istighfar dijemput malaikat. Kan ujung-ujungnya jadi catatan amalnya terakhir dalam keadaan berdosa. Kalau terakhir dalam keadaan berdosa, kira-kira su'ul khotimah apa husnul khotimah? Jadi meskipun ada solusi dari perbuatan dosa yang kita lakukan, jangan pernah menjadikan ini sebagai alat untuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar semata-mata diajarkan oleh Rasulullah sebagai solusi ketika kita terpaksa untuk melakukan dosa, atau ketika kita melakukan dosa di luar kesadaran dan kemampuan. Tapi kalau emang sengaja melakukan dosa gara-gara gampang beristighfar, ini mah namanya pelecehan. Hati-hati. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terjadi dengan kita dan apa yang terbersit dalam hati kita. Kita terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang bahasannya. Apa kita tutup aja sampai di sini? Kita ambil dari athar dulu deh. Wa qala al-Fudail, qaulul 'abd astaghfirullah tafsiruha aqallani. Wa qala ba'd al-ulama al-'abdu baina dhanbin wa ni'matin la yuslihuhuma illa al-hamd wal istighfar. Kata Al-Fudail, astaghfirullah ditafsirkan bukan berarti untuk pelecehan ya, tapi kita minta dipersedikit jumlah dosa.
Kalau makin banyak dipersedikit, lama-lama jadi habis. Inilah yang ditafsirkan oleh Al-Fudail. Sebagian ulama menyatakan di antara seorang hamba ada dosa dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ini tidak mungkin bisa menjadi baik buat seorang hamba kecuali dengan memuji kepada Allah atau minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Allah pasti menghadapkan kehidupan kita. Satu saat kita ketemu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu saat kita melakukan dosa kepada Allah. Saat kita diberikan nikmat, saat kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling tepat untuk kita lakukan adalah mengucap alhamdulillah. Saat kita melakukan dosa, maka iringi perbuatan dosa itu dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Wa qala Ar-Rabi' ibn Khaytham rahimahullah, la yaqulu ahadukum astaghfirullah wa atubu ilaih fa yakunu dhanban wa kadhiban illam yaf'al. Kata Ar-Rabi, sebaiknya kalau beristighfar itu jangan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, menggunakan fi'il mudhari. Sebab kalau kita sudah menyatakan wa atubu ilaih dan ternyata kita nggak taubat, ini dianggap jadi dosa karena nggorong-ngoroin Allah. Ngerti nggak nggorong-ngoroin? Bohongin Allah. Walakin liyaqul Allahumma ighfirli wa tub alayya. Sebaiknya dia mengucapkan, ya Allah ampunilah dan berilah taubat kepadaku. Jadi atubu ilaih ini bisa jadi